Losing time, I'm fading fast. Marc Marquez sapu bersih semua sesi di Sachsenring. Marco Bezzecchi langsung ingin berguru setelah menyaksikan kepuasan King Marc. Restlessness to hell and back. Sachsenring, yang dikenal sebagai salah satu sirkuit tersulit dan teknikal di kalender MotoGP, sekali lagi menjadi panggung pertunjukan kebesaran Marc Marquez. Musim 2025 ini menjadi musim yang luar biasa baginya, dan GP Jerman adalah bukti nyata bahwa sang baby alien telah sepenuhnya berubah menjadi alien sejati, sebuah entitas yang tak tertandingi, bahkan oleh lawan-lawan terbaik di grid saat ini. Dari sesi latihan bebas pertama hingga kualifikasi, dari sprint race hingga race utama, Marc Marquez menyapu bersih semuanya dengan cara yang nyaris tak masuk akal. Kecepatan, presisi, determinasi, dan penguasaan mutlak terhadap Ducati Lenovo yang kini menjadi tunggangannya membuat penampilannya seolah-olah bukan dari dunia ini. Marc Marquez memulai akhir pekan di Sachsenring dengan catatan waktu luar biasa di semua sesi latihan. Bahkan saat cuaca berubah-ubah, dari cerah menjadi hujan deras yang membasahi lintasan sempit Sachsenring, Marquez tetap tampil dominan. Di sesi kualifikasi yang berlangsung dalam kondisi trek basah, ia berhasil mencatat waktu terbaik dan mengamankan posisi terdepan dengan lap yang secara teknis nyaris sempurna. Tikungan-tikungan kiri khas Sachsenring, yang dikenal cocok dengan gaya membalapnya sejak era Honda, kembali menjadi tempat di mana Marquez unjuk gigi. Banyak pengamat mengatakan bahwa tak peduli motor apa yang dia kendarai, jika balapan di Sachsenring, Marquez adalah kekuatan absolut. Sprint race menjadi momen yang memvalidasi transformasinya. Setelah start yang kurang mulus dan sempat turun ke posisi kelima, Marquez melakukan comeback spektakuler. Ia mendahului pebalap-pebalap tangguh seperti Fabio Quartararo, Johann Zarco, dan Fabio Di Giannantonio dengan strategi overtaking yang matang dan keberanian luar biasa di kondisi trek yang licin. Puncak aksi terjadi pada lap terakhir sprint race, ketika ia menyalip Marco Bezzecchi di tikungan pertama, dengan pengereman ekstrim di sisi dalam tikungan sambil menjaga kestabilan motor yang sulit dipercaya. Itu adalah kemenangan ke-10 Marquez dalam sprint race musim ini, dan ia kini memegang rekor kemenangan sprint terbanyak dalam satu musim. Tak hanya itu, kemenangan tersebut mengokohkan posisinya di puncak klasemen. Bahkan hanya dari poin sprint saja, ia masih unggul jauh dari pesaing terdekatnya. Sementara sprint membuktikan kejeliannya membaca situasi, race utama pada hari Minggu menunjukkan sisi lain dari Marquez, pengendalian penuh, taktik matang, dan determinasi yang tak tergoyahkan. Dalam keheningan tensi balapan, Marquez menampilkan performa yang solid, membangun ritme yang tak terkejar, dan mengamankan posisi puncak di saat yang tepat. Para rivalnya seperti Fabio Quartararo dan Marco Bezzecchi berusaha menekan. Namun keunggulan Marquez pada titik-titik kritis membuat mereka harus puas hanya sebagai pengejar. Momentum kemenangan ini membawa kebanggaan besar bagi markas Ducati di Bologna. Claudio Domenicali, CEO Ducati, secara terbuka menyebut Marquez sebagai hadiah paling tepat waktu dalam sejarah modern tim pabrikan tersebut. Marc bukan hanya pembalap tercepat hari ini, dia adalah penyelamat. Di saat performa kami mulai tidak konsisten, dia datang dan mengangkat seluruh tim, ujar Domenicali. Di internal tim, Marquez telah menjadi figur sentral, bukan hanya karena catatan waktunya, tapi juga karena pendekatannya yang ilmiah terhadap pengembangan motor dan strategi balap. Ia bukan sekadar ikon, ia adalah sistem kemenangan yang berjalan. Marco Bezzecchi, yang konsisten berada dalam rombongan depan selama akhir pekan, menjadi saksi langsung dari kedahsyatan sang alien. Ia sempat berada di depan Marquez dalam beberapa fase balapan sprint, namun tak butuh waktu lama baginya untuk merasakan tekanan luar biasa dari pembalap Spanyol itu. Meski finish di belakang Marquez, Bezzecchi menunjukkan rasa hormat dan kekaguman terselubung. Dalam beberapa wawancara, ia menyebutkan secara langsung bahwa ia ingin belajar dari Marquez. Ia mengakui bahwa bertarung melawan Marquez bukan hanya tantangan fisik, tapi juga psikologis, dan ia melihatnya sebagai peluang emas untuk belajar langsung dari seorang legenda hidup. Bezzecchi mungkin bukan satu-satunya pebalap muda yang belajar dari Marquez, tetapi ia adalah yang paling terang-terangan menunjukkan keinginan tersebut. Performanya di Sachsenring menjadi pelajaran nyata tentang bagaimana harus beradaptasi, bertahan, dan menyerang dengan akurat di bawah tekanan luar biasa. Ia sadar, untuk bisa bersaing di level atas MotoGP, dibutuhkan bukan hanya kecepatan dan teknik, tapi juga kecerdasan taktis dan mental juara seperti yang dimiliki Marquez. Ada kesan bahwa Bezzecchi ingin menjadi seperti Marquez, atau setidaknya menyerap sebagian dari kejeniusan sang alien. Julukan Baby Alien, yang selama ini melekat pada Marc Marquez sejak awal karirnya kini terasa tak lagi cukup menggambarkan sosoknya. Jika dulu ia adalah pebalap muda fenomenal dengan gaya agresif nan menakutkan,
Kini ia adalah bentuk evolusi yang lebih matang, lebih canggih, dan lebih mematikan. Marquez tahun 2025 bukan hanya cepat. Dia efisien, tenang, penuh perhitungan, dan brutal dalam eksekusi. Keberhasilannya menyapu bersih semua sesi di Sachsenring bukan hanya soal talenta, tetapi juga hasil dari kerja keras, pemahaman mendalam terhadap motor, kondisi trek, dan lawan-lawannya. Yang lebih penting, dominasi ini bukan hanya tentang Marquez sendiri. Ini tentang bagaimana ia mengubah arah perjalanan Ducati, membangkitkan semangat tim, dan menciptakan standar baru di paddock. Dari teknisi hingga bos besar, semua sepakat, Marquez adalah pusat gravitasi baru di MotoGP. Performanya menular, menginspirasi, dan sekaligus menakutkan bagi rival-rivalnya. Ia adalah tolak ukur. Kehadiran Marc Marquez dalam kondisi seperti ini menjadi tantangan sekaligus berkah bagi pebalap-pebalap muda seperti Bezzecchi. Mereka bisa menyaksikan secara langsung standar tertinggi performa di MotoGP, dan hal itu menjadi cermin untuk terus berkembang. Jika Bezzecchi mampu menyerap pelajaran dari duel di Sachsenring, ia mungkin bisa menjadi pesaing utama Marquez di masa depan. Marc Marquez kuasai sirkuit Sachsenring, rebut pole position dan juarai sprint race MotoGP Jerman. Bagnaia akui Marquez juara karena keberuntungan hujan. Marc Marquez kembali mencatatkan namanya dalam sejarah MotoGP dengan performa luar biasa di sirkuit Sachsenring pada akhir pekan ini. Pembalap asal Spanyol yang kini memperkuat tim pabrikan Ducati itu, tampil sangat dominan sejak sesi kualifikasi hingga sprint race. Dalam kondisi cuaca yang menantang, di mana hujan mengguyur trek secara intens, Marquez berhasil merebut pole position dan kemudian menyapu bersih sprint race MotoGP Jerman 2025. Penampilan impresif ini tidak hanya mendapat pujian dari para penggemar dan pengamat balap motor, tetapi juga membuat bos Ducati memberikan sanjungan terbuka terhadap sang juara dunia 8 kali itu. Sementara itu, rekan setimnya Francesco Bagnaia mengakui bahwa Marquez tampil sangat cepat karena mendapatkan keberuntungan dari kondisi lintasan yang basah. Sejak hari Jumat, kondisi cuaca di Sachsenring sudah menunjukkan tanda-tanda kurang bersahabat. Hujan turun dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa sesi, yang memaksa para pembalap beradaptasi dengan cepat terhadap lintasan yang licin dan tidak stabil. Namun, di tengah situasi itu, Marc Marquez menunjukkan kelasnya sebagai pembalap senior dengan pengalaman luar biasa di trek ini. Dalam sesi kualifikasi Q2, yang digelar dengan kondisi trek masih basah akibat hujan sebelumnya, Marquez berhasil mencatatkan waktu terbaik 1 menit 27,811 detik. Waktu tersebut menempatkannya di posisi terdepan, unggul atas Johann Zarco dan Marco Bezzecchi yang masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga. Dengan pole position ini, Marquez mencatatkan rekor pole ke-101 dalam karirnya di kelas utama, dan yang ketujuh di musim 2025. Kondisi cuaca yang tidak stabil membuat sesi kualifikasi menjadi sangat menegangkan. Beberapa pembalap mengalami kesulitan besar dalam mengontrol motornya di atas lintasan yang licin, termasuk Maverick Vinales dan Jack Miller yang nyaris kehilangan grip di tikungan cepat. Namun, Marquez tampil tenang dan presisi dalam setiap lapnya. Ia memanfaatkan dengan baik karakteristik motor Ducati Desmosedici GP25 yang sangat stabil dan cepat dalam kondisi basah. Tidak hanya mengandalkan kecepatan motor, Marquez juga menunjukkan keunggulan teknisnya dalam memilih jalur, menyeimbangkan motor, serta mengatur throttle dan pengereman dengan cermat di setiap sektor. Kesuksesan di sesi kualifikasi menjadi modal berharga bagi Marquez menghadapi sprint race yang digelar beberapa jam kemudian. Dalam balapan singkat ini, Marquez bermain sangat cerdas. Bahkan, ketika tekanan datang dari pembalap lain, Marquez tetap mampu mempertahankan ritme dan kontrol balapan. Dengan gaya balap agresif namun terukur, ia sukses menuntaskan sprint race sebagai juara dan memperpanjang rekor kemenangannya dalam format sprint musim ini. Ini adalah kemenangan sprint ke-10 berturut-turut bagi Marquez, menegaskan bahwa ia bukan hanya cepat di atas kertas, tapi juga konsisten dalam setiap sesi balap. Pencapaian ini tentu membuat Ducati merasa sangat puas. Manajer tim Ducati Lenovo, Gigi Dall'Igna, yang ditemui usai sprint race, menyampaikan rasa bangganya terhadap performa Marquez. Dalam konferensi pers, Dall'Igna mengatakan bahwa Marquez adalah aset besar bagi tim. Marc menunjukkan kematangan luar biasa. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga mampu membaca kondisi lintasan dengan sangat baik. Di kondisi basah seperti ini, tidak semua pembalap mampu tampil maksimal. Tapi Marc bisa. Dia tahu kapan harus agresif, dan kapan harus bermain aman. Tim sangat bangga dengan pencapaiannya, ujar Dall'Igna. Keberhasilan Marquez di Sachsenring juga mendapat perhatian dari rekan setimnya,
Francesco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu tampak frustrasi dengan hasil yang didapatnya sendiri setelah gagal tampil maksimal di kualifikasi dan hanya mampu finish di luar 3 besar dalam sprint race. Dalam wawancara pasca balapan, Bagnaia mengakui keunggulan Marquez. "Mark sangat cepat hari ini. Aku juga merasa kecepatanku cukup bagus. Tapi jelas lintasan basah kali ini membantu Mark ke jalur podium. Dia bisa memaksimalkan setiap tikungan ke kiri, dan itu membuat perbedaan besar," ujar Bagnaia. Ia juga menambahkan bahwa ia sempat mencoba setup berbeda pada sesi latihan Jumat. Namun hasilnya tidak sesuai harapan karena bagian depan motor menjadi terlalu tidak stabil, sehingga ia kembali ke setup standar saat sprint. Sirkuit Sachsenring sendiri memang dikenal sebagai salah satu trek yang sangat cocok dengan gaya balap Marc Marquez. Sirkuit sepanjang 3,671 km ini memiliki 13 tikungan, dengan 10 diantaranya mengarah ke kiri, sesuatu yang sangat sesuai dengan kekuatan fisik bagian kiri tubuh Marquez yang lebih dominan, akibat cedera bahu kanan yang pernah dideritanya di masa lalu. Sejak tahun 2013, Marquez sudah mengoleksi 11 kemenangan di Sachsenring, termasuk saat masih di kelas 125cc dan Moto2. Kombinasi dari layout sirkuit, gaya balapnya yang agresif, serta karakter motor Ducati yang kini ia tunggangi, membuat Marquez hampir tak tersentuh di trek ini. Dengan kemenangan pole dan sprint race ini, Marquez semakin memperkuat posisinya di klasemen sementara MotoGP 2025. Sebelum seri Sachsenring, ia sudah unggul 68 poin dari rival terdekatnya. Tambahan poin dari sprint tentu akan memperbesar jarak tersebut, menjadikannya kandidat kuat juara dunia musim ini jika konsistensinya terus terjaga. Dalam beberapa balapan terakhir, Marquez telah menunjukkan bahwa adaptasinya dengan Ducati berjalan lebih cepat dari perkiraan banyak pihak. Ia tampak semakin nyaman dengan motor Italia itu, mampu memanfaatkan kekuatan mesin dan aerodinamika Ducati untuk mendominasi berbagai jenis sirkuit. Menyambut balapan utama pada hari Minggu, banyak pihak memprediksi bahwa Marquez kembali menjadi favorit utama. Apalagi jika hujan kembali turun, kondisi itu akan semakin menguntungkan bagi Marquez yang memang dikenal sebagai spesialis lintasan basah. Namun, pembalap lain seperti Bagnaia, Jack Miller, dan Alex Marquez tentu tidak akan tinggal diam. Mereka berambisi untuk membalas dominasi Marc Marquez dan mencuri poin penting dalam perburuan gelar juara dunia. Ducati sendiri menyatakan akan tetap fokus pada strategi teknis, pemilihan ban, dan pengaturan suhu motor agar tetap kompetitif dalam segala kondisi cuaca. Kesuksesan Marc Marquez di Sachsenring kali ini bukan hanya soal kecepatan dan keberuntungan. Ia telah membuktikan bahwa kerja keras, pengalaman, serta kemampuan membaca kondisi lintasan adalah kombinasi kunci untuk meraih kemenangan di ajang MotoGP yang semakin kompetitif. Setelah tercepat di FP1 dan menyembunyikan kecepatan di sesi praktis, Marc Marquez langsung mengamuk di kualifikasi Sachsenring, rebut pole position di kondisi lintasan basah. Sachsenring kembali menjadi panggung bagi seorang Marc Marquez untuk mempertunjukkan mengapa ia dijuluki salah satu pembalap paling cerdas dan mematikan di era modern MotoGP. Akhir pekan di Grand Prix Jerman 2025 dimulai dengan cukup tenang, bahkan bisa dibilang seperti cerita yang bisa ditebak. Namun di balik itu ternyata terdapat strategi besar yang dijalankan secara sistematis oleh Marquez dan kru Ducati Lenovo. Pada sesi latihan bebas pertama, FP1, yang digelar Jumat pagi, Marquez langsung tancap gas dan mencatatkan waktu tercepat, meninggalkan para rivalnya yang masih mencari setelan ideal. Waktu 1 menit 20,372 detik, yang ditorehkannya menjadi bukti bahwa ia telah memahami karakter Sachsenring, seperti punggung tangannya sendiri. Namun, alih-alih mempertahankan dominasinya di sesi latihan sore, Marquez memilih untuk meredam dirinya. Ia hanya finish di posisi ketiga, di belakang sang adik, Alex Marquez, dan Fabio Di Giannantonio dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing. Banyak yang sempat mengira performanya mulai turun, namun kenyataannya, Marquez hanya sedang menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Keputusan untuk tidak memaksakan diri di praktis bukan tanpa alasan. Dalam strategi balap, terkadang kemenangan besar bukanlah tentang seberapa keras Anda melaju di setiap lap, tapi seberapa pintar Anda menyimpan amunisi untuk saat yang paling menentukan. Marquez dan Ducati tahu betul bahwa kunci utama adalah memastikan dirinya langsung lolos ke sesi kualifikasi kedua, Q2, dan untuk itu, masuk ke 10 besar di praktis sudah cukup. Ia memilih untuk memfokuskan sesi tersebut pada pemahaman kondisi ban, ritme race patch, serta menyesuaikan setup motor dengan kondisi lintasan yang berubah-ubah. Saksama dan sabar, ia memainkan psikologi dengan membuat tim-tim lain mengira performanya belum maksimal. Di sisi lain, Di Gia tampil luar biasa cepat.
Pembalap muda asal Italia itu bahkan mencatat waktu lebih baik dari Marquez di sore hari, dan di mata publik mulai mencuat sebagai calon pole sitter. Namun seperti biasa, di dunia MotoGP, kecepatan bukan satu-satunya faktor. Pengalaman, kecerdasan, dan intuisi tak kalah penting. Sabtu datang dan lintasan Sachsenring berubah menjadi basah. Semua mata tertuju pada sesi kualifikasi yang akan menentukan grid start MotoGP Jerman. Dalam 15 menit yang dramatis pada Q2 dengan lintasan basah, Marc Marquez menunjukkan mengapa dirinya masih menjadi ikon kecepatan dan taktik di ajang balap motor paling prestisius ini. Dengan menggunakan ban soft kombinasi medium, setup elektronik agresif, feeling sempurna terhadap motor, dan dengan kondisi lintasan basah, Marquez melesatkan Ducatinya ke posisi teratas dengan waktu yang luar biasa. Di Gia, yang sebelumnya pada FP1 terlihat sangat percaya diri, kini ia hanya bisa menggigit jari ketika Marquez merebut posisi terdepan di detik-detik akhir sesi. Lebih menariknya lagi, Marc tidak melakukan selebrasi berlebihan. Seolah semuanya telah dirancang dan dikalkulasi sejak awal, ia hanya melambai ringan kepada kru di pitbox dan masuk paddock dengan wajah tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada selebrasi bombastis. Hanya ekspresi dari seorang juara yang tahu bahwa pekerjaannya baru saja dimulai. Reaksi dari paddock pun beragam. Alex Marquez memberikan selamat dengan pelukan hangat, sementara Fabio Di Giannantonio terlihat sedikit kecewa meski tetap sportif. Namun momen paling menarik datang dari arah bos besar Ducati, Gigi Dalinya. Kamera menangkap raut wajahnya yang tak biasa, tidak sepenuhnya gembira, juga tidak kecewa. Seperti orang yang sedang mencerna sesuatu yang besar, Gigi hanya berdiri dan mengangguk pelan. Ia tahu, anak didiknya kini bukan lagi pebalap penuh risiko seperti di tahun-tahun terakhir bersama Honda. Marquez yang sekarang adalah gabungan dari pengalaman matang, teknik tinggi, dan adaptasi terhadap motor terbaik di grid. Diamnya Gigi bukan tanda ketidakpuasan, melainkan ekspresi seseorang yang tengah menyaksikan pembuktian nyata akan keputusan yang pernah ia ambil, merekrut Marquez ke Ducati Lenovo. Sachsenring sendiri adalah sirkuit yang sangat identik dengan Marc Marquez. Dari 2010 hingga 2019, ia tidak terkalahkan di lintasan ini dalam semua kelas. Bahkan di masa terkelamnya, ketika cedera menghantam dan performanya terpuruk, Sachsenring tetap menjadi tempat di mana ia bisa kembali bersinar. Karakteristik sirkuit yang lebih banyak ke kiri, dengan tikungan cepat dan ritmis, sangat cocok dengan gaya balap Marquez yang agresif namun presisi. Tahun ini, dengan mesin Ducati yang begitu buas dalam akselerasi dan stabil di corner entry, Marquez menjadi kombinasi yang mematikan. Tak heran, banyak analis MotoGP menyebut bahwa sesi kualifikasi Sachsenring 2025 adalah penampilan teknis terbaik dari Marquez sejak ia kembali dari cedera 2 tahun silam. Bahkan komentator veteran Spanyol menyebutnya sebagai una clase maestra, atau kelas master, dari Marc yang tidak hanya cepat, tapi juga pintar secara strategi dan emosional. Pole position ini tentunya juga membawa implikasi besar pada klasemen kejuaraan dunia. Dengan start dari posisi terdepan, Marquez berpeluang besar memenangkan sprint race serta main race di hari Minggu, dan memperlebar jaraknya dari para pesaing. Ia kini memimpin klasemen dengan 307 poin, unggul jauh atas Alex Marquez di posisi kedua dan Bagnaia yang mulai kesulitan menjaga konsistensi. Sementara itu, tim-tim seperti KTM dan Aprilia terus berjuang di papan tengah, tak mampu menandingi kekuatan Ducati yang makin menggurita. Dalam konteks yang lebih besar, kemenangan Marquez di Sachsenring bukan hanya soal poin atau statistik. Ini adalah pernyataan kekuatan, bahwa meski sempat diragukan, dilepas Honda, dianggap tak lagi tajam, ia tetap Marc Marquez. Sosok yang ketika diberi senjata terbaik, akan mengubah lintasan menjadi panggung pertunjukan. King of Sachsenring comeback, langsung tercepat di FP1 MotoGP Jerman. Setelah melewati serangkaian Grand Prix penuh tekanan sepanjang musim 2025, Marc Marquez menunjukkan bukti tak terbantahkan bahwa dirinya bukan sekadar penantang gelar, tetapi pebalap yang benar-benar kembali ke puncak performanya. Musim ini ia telah mencatatkan 14 kemenangan di 10 seri awal, termasuk 3 pekan beruntun dengan kemenangan ganda dalam sprint dan balapan utama, sebuah pencapaian yang melampaui ekspektasi banyak pihak. Namun momentum sesungguhnya benar-benar menguat sejak GP Italia di Mugello dan GP Belanda di Assen. Dua sirkuit yang sebelumnya tidak pernah terlalu bersahabat dengan gaya balap Marquez kini menjadi panggung utama kebangkitannya. Di Mugello, Marquez memulai akhir pekan dengan luar biasa. Ia meraih pole position ke-100 sepanjang karirnya dengan mencatatkan waktu luar biasa di sesi kualifikasi. Pada balapan sprint, ia tampil agresif dan dominan sejak awal.
Kemenangan di sprint itu langsung diikuti dengan kemenangan penuh dalam balapan utama. Ini menjadi alarm serius bagi para pesaingnya. Sang juara 6 kali MotoGP itu telah benar-benar menyatu dengan motor Ducati Desmosedici GP25. 7 hari kemudian di Assen, kepercayaan diri Marquez bahkan meningkat. Meskipun mengalami 2 insiden jatuh pada hari Jumat, ia bangkit dengan semangat baja. Pada hari Sabtu, ia kembali mengunci kemenangan sprint ke-9 musim ini, mengungguli adiknya Alex Marquez dan Marco Bezzecchi. Momen ini seolah menandai bahwa kebangkitan Marquez bukan sekadar tren sesaat, melainkan fondasi dari kembalinya seorang raja. Selanjutnya, kalender membawa para pembalap ke Sachsenring, Jerman, sebuah sirkuit yang oleh banyak pengamat disebut sebagai Kerajaan Marquez. Tidak berlebihan jika menyebut Sachsenring sebagai sirkuit yang identik dengan dirinya. Dari tahun 2013 hingga 2021, Mark memenangi 8 kali berturut-turut balapan MotoGP di sirkuit ini. Jika ditambahkan dengan kemenangan di kelas 125cc dan Moto2, total ia sudah mengoleksi 11 kemenangan di Sachsenring. Karakteristik sirkuit ini sangat cocok dengan gaya balap Marquez. Dominasi tikungan ke kiri, minimnya area pengereman berat, serta kebutuhan akan kontrol ban belakang yang superior, semuanya menjadi medan bermain yang ideal bagi sang maestro. Pada hari Jumat sesi FP1 MotoGP Jerman 2025, Marquez kembali menunjukkan kekuatan dominannya. Ia langsung mencatat waktu tercepat, menegaskan bahwa Sachsenring akan menjadi panggung comeback berikutnya. Dalam wawancara pasca sesi, ia menyatakan dengan yakin bahwa akhir pekan ini bukan tentang bertahan atau sekadar mengumpulkan poin, melainkan tentang menyerang penuh sejak awal. Ia menyebut strategi ini sebagai attacking weekend, menandakan pendekatan yang berbeda dari balapan sebelumnya yang cenderung konservatif. Namun, comeback Marquez ke jalur kemenangan tidaklah datang tanpa tantangan. Ia harus menghadapi tekanan internal dari dalam kubu Ducati sendiri. Adiknya, Alex Marquez, menunjukkan performa luar biasa sepanjang musim, bahkan menjadi rival terdekatnya di klasemen sementara. Meski baru menjalani operasi tangan setelah kecelakaan di Assen, Alex tetap turun balapan di Sachsenring. Selain itu, Pecco Bagnaia juga mulai bangkit. Ia berhasil menempel ketat Mark di beberapa sesi latihan, dan bahkan sempat memimpin beberapa lap di Assen. Ancaman dari pabrikan lain seperti Aprilia dan KTM pun tak bisa dianggap remeh, terutama dari Marco Bezzecchi yang konsisten menjadi pesaing di barisan depan. Adaptasi Marquez terhadap motor Ducati juga patut diapresiasi. Banyak pengamat yang awalnya meragukan kemampuannya beradaptasi, mengingat gaya balap agresif khas Honda tidak mudah diterapkan pada karakteristik Ducati. Namun Mark berhasil mematahkan semua keraguan itu. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga lebih bijak. Ia belajar mengelola ban dengan lebih baik, tidak selalu memaksakan diri untuk cepat sejak awal, dan kini lebih piawai dalam membaca dinamika balapan. Hal menarik lainnya adalah perubahan pola pikir yang terlihat jelas dari cara Mark menangani tekanan. Ia tidak lagi terobsesi menjadi tercepat di semua sesi. Sebaliknya, ia lebih fokus untuk menjadi yang tercepat ketika benar-benar dibutuhkan, di lap-lap akhir, saat persaingan ketat, atau ketika celah kecil apapun muncul. Gaya balapnya kini lebih efisien, lebih terukur, dan sangat strategis. Ini adalah evolusi yang membuatnya bukan hanya berbahaya di lintasan, tapi juga sulit ditebak. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan menahan. Secara statistik, keunggulan Marquez semakin menguat. Dengan 14 kemenangan dari 20 balapan yang sudah dilalui, jika menghitung sprint dan balapan utama, ia mengoleksi total 307 poin, unggul 68 poin dari pesaing terdekat yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri. Jika tren ini berlanjut, ia berpeluang menyamai atau bahkan melampaui rekor total kemenangan musim yang pernah dipegang oleh Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi. Lebih jauh, banyak yang mulai membicarakan potensi Marquez untuk mencetak sejarah sebagai pembalap pertama yang meraih gelar dunia MotoGP bersama dua tim pabrikan berbeda dengan dominasi penuh, Honda dan Ducati. Meski begitu, Marquez tetap menyadari bahwa musim ini belum selesai. Balapan di Sachsenring memang memberinya kepercayaan diri besar, tetapi ia menolak untuk jemawa. Ia menegaskan bahwa semua rival memiliki kemampuan untuk mengejutkan di momen-momen penting. Karena itu, fokus dan konsistensi tetap menjadi mantra utama dalam menyongsong setiap seri yang tersisa. Banyak yang mengatakan, Sachsenring tahun ini bukan sekadar salah satu balapan dalam kalender MotoGP, tapi lebih dari itu, sebuah simbol dari kebangkitan pebalap legendaris yang sempat tenggelam oleh cedera, performa buruk, dan tekanan mental yang luar biasa. Kini ia kembali bukan hanya untuk bersaing, tapi untuk mendominasi. Ia tidak lagi mengejar pembuktian, karena sudah membuktikan segalanya. Kini,
Ia mengejar warisan. Ia ingin dikenang bukan hanya sebagai juara, tetapi sebagai legenda yang kembali dari keterpurukan untuk menulis ulang sejarah. Losing time, I'm fading.